Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga teman-teman semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardil Alfarisi, mahasiswa Geografi UI angkatan 2021. Saya adalah kelompok 3 dari mata kuliah Praktikum Geografi Fisik kelas 1B. Dan pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang hasil diskusi saya bersama teman-teman kelompok saya mengenai topik yang sangat seru banget nih teman-teman, yaitu tentang peta geologi. Penasaran? Langsung aja kita langsung masuk ke presentasinya. Nah, di presentasi ini kita bakal bahas apa aja sih teman-teman? Kita bakal bahas cukup banyak nih. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi peta geologi itu sendiri, kegunaan peta geologi, komponen peta geologi, sejarah geologi, litologi, struktur geologi, stratigrafi, dan nanti terakhir baru ada kesimpulan. Nah, mau selama-lama kali ya langsung aja masuk ke bagian pertama, yaitu definisi peta geologi. Sebelum kita mulai obrol emang jauh-jauh banget nih tentang peta geologi, kita ngomongin batuan dan segala macamnya, alangkah baik kita mulai dari definisi, dari hal-hal yang basic. Nah, peta geologi itu sendiri didefinisikan sebagai gambaran mengenai seluruh penyebaran dan susunan lapisan batuan dengan perantara warna, garis waris, dan tanda-tanda yang lain. Nah, peta geologi ini sendiri punya fokus utama nih teman-teman, yaitu di batuan. Uh, Memuat informasi tentang batuan. Jadi di situ kekuatan peta geologi. Nah, kegunaan peta geologi itu buat apa sih teman-teman? Kegunaan peta geologi secara umum ada 4 kegunaan peta geologi. Yang pertama untuk rencana pembangunan wilayah, yang kedua untuk eksplorasi atas sumber daya mineral ataupun energi, yang ketiga untuk transportasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada pencegahan daerah rawan bencana alam geologi. Nah, mungkin dari beberapa dari teman-teman ada timbul pertanyaan nih, kenapa peta geologi itu dampaknya atau kegunaannya bisa digunakan luas banget gitu, bahkan bisa untuk rencana pembangunan wilayah, bahkan untuk komunikasi dan transportasi pun bisa gitu. Nah, mungkin pertanyaan ini akan bisa terjawab di akhir video kita nanti. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang komponen peta. Nah, komponen peta geologi ada judul peta, ada legenda, ada skala, ada garis astronomis dan juga garis kontur, tahun pembuatan, dan juga ada deklinasi. Sekilas juga tentang sejarah geologi, mungkin ada teman-teman di sini yang penasaran gimana sih awal sejarah geologi. Nah, geologi itu sendiri punya skala waktu nih teman-teman. Skala waktu yang digunakan di geologi, yang digunakan oleh para ahli geologi maksud saya, dan juga para ilmuwan untuk menyambungkan atau keterkaitan antara peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah itu berdasarkan skala waktu relatif. Nah, skala waktu relatif ini membagi bumi atau mengelompokkan bumi menjadi beberapa masa atau disebut sebagai eon. Nah, eon tadi dibagi lagi nih menjadi era atau kurun. Kurun tadi atau era tadi dibagi lagi menjadi periode teman-teman atau zaman. Nah, periode tadi dibagi lagi menjadi epoch atau kala. Jadi ini semacam satuan waktu atau skala waktu relatif di ilmu geologi. Nah, kita masuk di menu utama nih teman-teman, yaitu analisis peta geologi Jampang Balikambang. Nah, untuk mempermudah proses analisis, kelompok kami sendiri, kelompok 3, membagi peta geologi Jampang dan Balikambang menjadi 4 bagian, yaitu bagian kanan atas, bagian kiri atas, dan juga kanan bawah, dan juga bagian kiri bawah. Nah, di video kali ini juga yang akan kita bahas adalah menganalisis bagian kiri atas peta geologi Jampang dan juga Balikambang. Hal pertama apa nih yang mau kita analisis? Hal pertama yang mungkin udah kelihatan banget dari tadi sama teman-teman juga, yaitu analisis litologi. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di layar. Di sini kami telah memetakan macam-macam batuan yang tersebar di bagian kiri atas peta geologi Jampang dan Balikambang. Di sini ada batuan KPA atau andesit, ada batuan QHA atau aluvium, ada batuan bereksi gunung api atau QPV dan juga seterusnya. Setidaknya kelompok kami mengidentifikasi terdapat sekitar 20 macam batuan yang tersebar di peta bagian kiri atas peta geologi Jampang dan Balikambang. Persebarannya mungkin bisa teman-teman lihat juga pada slide sudah kami petakan.
Dan ini juga ada daftar-daftar atau macam-macam batuan yang tersebar. Nah, apakah analisis batuannya hanya sampai situ? Tentu saja tidak, teman-teman. Karena setelah kita menganalisis macam-macam batuannya, kita dapat menentukan nih atau mengelompokkan batuan-batuan tersebut berdasarkan zaman-zaman atau masa-masa terbentuknya di sejarah geologi. Nah, menurut sejarah geologi, batuan-batuan ini terbagi menjadi 3 zaman nih, teman-teman. Yang pertama ada zaman kuarter, yang kedua ada zaman tersier, dan yang ketiga ada zaman mesozoik. Nah, di zaman kuarter ini ada cukup banyak batuan nih. Ada batuan KPYT, batuan KHA, batuan KPA, batuan KPV, batuan QPL, QPOT, QPCB, dan mungkin kalau teman-teman perhatikan juga di bagian awal penyebutan atau tata namanya diawali dengan huruf Q atau mewakili quarter. Lalu yang kedua ada zaman tersier dibagi menjadi 4, ada Miocen atas diwakili oleh TMBL, ada Miocen tengah diwakili oleh TMCM, TML, dan juga TMCB. Miocen bawah diwakili oleh TMJC, ada TMOL, ada juga TMJA, dan juga ada Eosen, Oligocene yang mungkin perlu kita zoom sedikit agar lebih jelas, yaitu diwakili TED dan juga TORM. Lalu terakhir di zaman Mesozoik terdapat 3 batuan yang mewakili, yaitu ada batuan MPA, MCV, dan juga MGV. Nah, setelah tadi kita bahas tentang litologinya, kita kemudian akan membahas tentang struktur geologinya. Nih, tapi maaf mungkin ini petanya agak geser ke atas sedikit, teman-teman. Nah, di struktur geologi setidaknya kami menemukan ada 5. Ada 5 struktur geologi. Yang pertama ada titanomagnet di sebelah sini, lalu ada sesar yang dilambangkan dengan garis, di atasnya ada tulisan U, ada D yang menggambarkan down dan up atau atas dan bawah, lalu ada kotak yang dilambangkan dengan garis atau garis putus-putus jika letaknya masih diperkirakan, lalu ada siklinal dan juga antiklinal. Setelah struktur geologi, kita akan bahas tentang stratigrafi. Nah, stratigrafi itu sendiri secara luas adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan juga aturan mengenai macam-macam litologi yang ada di suatu wilayah nih, teman-teman. Nah, di peta bagian kiri atas, peta geologi Jampang dan Balai Kambang, yang kita analisis adalah transkrip stratigrafi A ke B dan B ke C. Nah, setelah kita analisis, transkrip ini memiliki rata-rata tinggi 500 meter di bawah permukaan laut sampai 500 meter di atas permukaan laut, serta batuan yang sudah tua berada di lapisan bawah, sedangkan batuan yang masih muda berada di lapisan atas. Nah, mungkin kita udah masuk nih, teman-teman, di bagian kesimpulan atau bagian terakhir. Di bagian kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwa bagian peta yang kita analisis tadi memiliki 20 macam batuan yang terdiri dari batuan zaman kuarter, tersier, dan mesozoik yang mungkin didominasi oleh batuan zaman tersier ya. Lalu bagian peta yang kita analisis tadi juga memiliki beberapa struktur geologi seperti sesar, antiklinal, sinklinal, kontak, mata air panas, dan juga titanium magnet. Dan juga jika dilihat stratigrafinya, daerah peta yang kita analisis tadi memiliki rata-rata tinggi 500 meter di bawah permukaan laut sampai 500 meter di atas permukaan laut. Nah, kesimpulan ini menurut saya juga dapat menjawab pertanyaan kita di awal tadi mengenai kegunaan peta geologi. Kenapa peta geologi bisa berguna untuk transportasi, komunikasi, dan segala macamnya? Karena peta geologi memuat informasi geologi yang dapat kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas tersebut, teman-teman. Jadi data di peta geologi ini cukup penting dan data adalah hal yang terpenting. Mungkin sekian saja presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki adalah dari kelas praktikum geografi fisik B. Nah, seperti ini saya akan mempresentasikan tentang peta geologi.
materi yang akan kita bahas ini adalah definisi peta geologi, kegunaan peta geologi, komponen peta geologi, sejarah geologi, litologi, struktur geologi, stratigrafi, dan kesimpulan. Peta geologi ini merupakan bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah atau kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala yang menggambarkan informasi sebaran dan jenis, serta sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral, serta energi. Nah, kegunaan peta geologi ini diantara itu adalah eksplorasi atas sumber daya mineral dan energi, rencana pembangunan wilayah, pencegahan daerah rawan bencana alam geologi, transportasi, dan komunikasi. Komponen peta ini terdiri dari judul peta, legenda, skala, garis astronomis, garis kontur, tahun pembuatan, dan deklinasi. Sejarah geologi adalah skala sejarah geologi. Nah, ini adalah skala waktu geologi yang digunakan oleh para ahli geologi dan juga ilmuwan untuk menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah. Berdasarkan skala waktu relatif, bumi dikelompokkan menjadi eon atau masa, eon dibagi lagi menjadi era atau kurun, era yang dibagi lagi menjadi periode atau zaman, dan periode dibagi lagi menjadi epos atau kala. Peta geologi yang akan saya bahas kali ini adalah peta geologi Jampang Balekambang yang berada di Jawa. Nah, berikut adalah litologi dari daerah yang saya identifikasi. Ini terdiri dari batuan ya, ada yang berasal dari zaman tersier dan kuarter. Di sini kita lihat ada batu bereaksi gunung api, formasi Raja Mandala, anggota Cikarang, formasi Jampang, anggota Cisere, endapan Undok Tua, formasi Cibodas, anggota Bujolopang, anggota Cigondang, formasi Beser, bagian bawah formasi Bentang, aluvium dan endapan pantai, sedimen pantai Citanglah. Berikut adalah sejarah geologi. Di sini dibagi menjadi dua, itu zaman kuarter dan zaman tersier. Nah, zaman tersier ini ada aluvium dan endapan pantai, sedimen pantai Citanglar, endapan Undak Tua, bereaksi, dan bereaksi gunung api. Nah, di zaman tersier ini dibagi menjadi 4, ada Miosen atas, tengah, bawah, dan Eosen Oligocene. Nah, dia bisa lihat sendiri di sini Miosen terdiri dari TMBL, TMCI, Miosen tengah itu TMCB, Miosen bawah itu TMJC, TMJV, TMJA, dan Miosen ini adalah TORM. Nah, berikut adalah struktur yang berada di daerah identifikasi yang saya identifikasi. Yang pertama ada FE. FE ini adalah lokasi prospek period. Ini digambarkannya seperti ini. Dan selanjutnya ini ada anticline. Anticline adalah lipatan yang kedua sayapnya itu memiliki arah kemiringan yang saling menjauh. Selanjutnya di sini ada lokasi foraminifera, itu bekas tambang terbuka. Ada sesar ini adalah patahan yang berbentuk rekahan pada lapisan batuan yang mengakibatkan gerak antar ini. Selanjutnya ada lapisan mendatar. Lapisan mendatar ini, ini lapisan mendatar sebelah sini. Selanjutnya ada lokasi moluska dan jurus dan kemiringan. Nah, selanjutnya ada stratigrafi. Stratigrafi adalah dalam arti luas itu ilmu yang membahas mengenai aturan-aturan, hubungan, dan kejadian macam-macam batuan di alam dalam waktu. Sedangkan dalam arti sempit itu ilmu pemerian lapisan-lapisan batuan. Nah, ini adalah stratigrafi pada daerah yang saya identifikasi di sini. Kita bisa lihat di sini tuh tingginya dari 0 sampai 1000 mdpl. Tapi di sini tuh rata-rata itu kebanyakan itu di sini tuh 500 meter di atas permukaan laut. Nah, ini kita bisa lihat juga ada beberapa batuan di sini yang umur muda itu berada di atas, sedangkan yang umur muda itu berada di bawah, sedangkan yang tua itu berada di atas. Kesimpulannya ini, daerah yang saya identifikasi di peta geologi Jampang dan Balekambang ini didominasi oleh batuan sedimen yang terbentuk pada zaman tersier dan kuarter. Daerah yang saya identifikasi memiliki struktur geologi yang bervariasi, dengan lahan yang terbentuk dan batuannya juga bervariasi karena proses pembentukannya berbeda-beda. Stratifikasi
stratigrafi atau daerah yang saya identifikasi juga memiliki tinggi rata-rata itu 500 meter di atas permukaan laut, dan batuan yang umurnya tua itu berada di posisi atas, sedangkan yang batuan usia yang muda itu berada di posisi bawah. Ini referensi yang saya pakai. Nah, lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peta geologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safira Afria Balkis dari Departemen Geografi Universitas Indonesia Angkatan tahun 2021. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang definisi peta geologi, kegunaan peta geologi, komponen peta, sejarah geologi, litologi, struktur geologi, stratigrafi, dan ditutup dengan kesimpulan. Definisi peta geologi. Definisi peta geologi adalah gambaran mengenai seluruh penyebaran dan susunan lapisan batuan dengan perantara warna, garis-garis, dan tanda-tanda lain. Selanjutnya ada kegunaan peta geologi. Peta geologi memiliki kegunaan salah satunya dalam program tentang rencana pembangunan pada suatu wilayah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Disebabkan karena perlunya suatu pengambilan keputusan yang tepat, layak atau tidaknya suatu wilayah. Selain itu, peta geologi juga memiliki peran dalam mengeksplorasi atau atas sumber daya mineral dan energi, transportasi dan komunikasi, dan juga pencegahan daerah rawan bencana alam geologi. Lalu selanjutnya ada komponen peta, meliputi judul peta yang menggambarkan informasi yang terdapat di sebuah peta. Lalu ada legenda yang berupa informasi keterangan mengenai simbol yang terdapat pada peta. Lalu ada skala berupa perbandingan jarak yang sebenarnya dengan jarak yang terdapat pada peta. Lalu ada garis astronomi sebagai garis hayal yang terdiri dari atas, bujur, dan lintang. Lalu ada garis kontur, adalah garis yang menunjukkan suatu ketinggian yang sama dalam peta. Lalu ada tahun pembuatan, merupakan tahun terakhir peta dibuat. Dan terakhir adalah deklinasi, di mana garis keterangan yang memberikan tentang penunjuk arah utara pada peta dengan utara magnetik. Selanjutnya adalah sejarah geologi. Skala waktu geologi yang digunakan oleh para ahli geologi dan juga ilmuwan untuk menjelaskan hubungan atau keterkaitan antar peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah. Berdasarkan skala waktu relatif, bumi dikelompokkan menjadi eon atau masa, eon lalu dibagi lagi menjadi era atau kurun, lalu era dibagi lagi menjadi period atau zaman, dan period dibagi lagi menjadi epoch atau kala. Berikut merupakan peta geologi Jampang Balekambang. Lalu saya akan menjelaskan tentang analisis litologinya. Yang pertama itu ada TCL, yaitu formasi Cileuteuh yang termasuk ke batuan sedimen. Lalu ada TMCS, yaitu porfir Cilegok yang termasuk ke batuan terobosan. Lalu ada TMCU, yaitu formasi Citerem yang termasuk ke batuan gunung api. Lalu ada KIHA, yaitu aluvium dan endapan pantai yang termasuk ke endapan permukaan. Lalu ada KIPIC yang termasuk batuan gamping yang termasuk ke endapan permukaan. Lalu ada TMCL, yaitu formasi Cebodas yang termasuk ke batuan sedimen. Lalu ada TMBU, yaitu bagian atas formasi bentang yang termasuk batuan sedimen. Lalu ada TMJA, yaitu anggota Cisereh yang termasuk batuan sedimen. Lalu ada TMBL, bagian bawah formasi bentang yang termasuk ke batuan sedimen. Lalu ada KIPIC B, yaitu sedimen pantai Citanglar yang termasuk ke sedimen pantai. Lalu ada TMJC, yaitu anggota Cikarang yang termasuk ke batuan sedimen. Lalu saya akan menjelaskan tentang sejarah geologinya, yaitu ada zaman kuarter di mana terdapat batuan aluvium dan endapan pantai, ada juga sedimen pantai Citangkar dan batu gamping terumbu koral. Lalu di zaman tersier Miosen atas ada bagian bawah formasi bentang dan porfir Cilegok. Lalu di Miosen bawah itu terdapat formasi Cibodas, anggota Cisereh, bagian atas formasi bentang dan anggota Cikarang. Lalu di Eosen Otigosen terdapat formasi Cileuteuh dan di zaman Mesozoik terdapat formasi Citerem. Lalu selanjutnya ada struktur geologinya, itu terdapat jurus dan kemiringan lapisan yang ditandai dengan tanda garis tegak lurus. Lalu ada gambar bintang, yaitu lokasi foraminifera. Lalu ada garis, lalu selanjutnya ada garis putus-putus disebut dengan kontak. Dan ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peta geologi. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Raisya Fairuzi Asmi dari kelompok 3 dengan NPM 2106704162.
Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi peta geologi. Apa sih peta geologi itu? Peta geologi merupakan peta yang memberikan gambaran mengenai seluruh penyebaran dan susunan dari lapisan-lapisan batuan dengan perantaran warna, garis-garis, dan tanda-tanda lainnya. Peta geologi juga merupakan bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah atau kawasan dengan tingkatan kualitas berdasarkan skala, dengan penggambaran informasi berupa sebaran dan jenis sifat-sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral serta energi. Lalu, saya akan membahas tentang kegunaan peta geologi. Peta geologi memiliki kegunaan salah satunya dalam program tentang rencana pembangunan pada suatu wilayah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini disebabkan karena perlunya suatu pengambilan keputusan yang tepat, layak, atau tidaknya suatu wilayah. Selain itu, peta geologi juga memiliki peran dalam eksplorasi atau sumber daya mineral dan energi, transportasi dan komunikasi, dan pencegahan daerah rawan bencana alam geologi. Terdapat komponen peta dalam peta geologi. Yang pertama ada judul peta. Judul peta menggambarkan informasi yang terdapat di sebuah peta. Lalu ada legenda. Legenda berupa kolom yang berisi tentang keterangan mengenai simbol yang terdapat pada peta. Legenda merupakan bagian penting sebab pembaca dapat mengetahui objek yang terdapat pada peta. Selanjutnya ada skala. Skala merupakan perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak yang terdapat pada peta. Skala dibagi menjadi dua, yaitu skala garis dan skala nominal. Setelah itu ada garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis hayal yang terdiri atas bujur dan lintang. Garis bujur digunakan untuk menentukan zona waktu, sedangkan garis lintang digunakan untuk melihat penyebaran iklim. Garis kontur merupakan garis yang menentukan suatu ketinggian yang sama di dalam peta. Garis kontur biasa ditemukan pada peta geologi dan juga peta topografi. Lalu ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan merupakan tahun terakhir peta dibuat. Sebuah peta paling sedikit diperbaharui setidaknya 5 tahun sekali. Selanjutnya ada deklinasi. Deklinasi merupakan garis keterangan yang memberikan petunjuk arah utara peta dengan utara magnetik. Untuk sudut deklinasi akan direvisi selama 5 tahun sekali. Arah utara bumi selalu berada di kutub utara pada peta, sedangkan sumbu magnet bumi berada di dekat Greenland. Dan sumbu magnet bumi selalu bergeser sekitar 0,02 detik ke arah barat atau timur. Hal ini disebabkan oleh pengaruh rotasi bumi. Peta komponen peta geologi dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang litologi, sejarah geologi, struktur geologi, dan stratigrafi peta geologi Jampang Balai Kambang, tepatnya bagian pojok kanan bawah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang litologi peta tersebut terlebih dahulu. Yang pertama ada QHA. QHA merupakan aluvium dan endapan pantai. Aluvium terdiri batuan lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah. Sedangkan endapan pematang pantai terdiri dari pasir halus kasar, pemilah baik dengan cangkang moluska. Setelah itu, ada QPCB yang merupakan sedimen pantai Citangkar, dan TMCI yang merupakan formasi Cibodas. Lalu ada TMBU yang merupakan bagian atas formasi Bentang, TMBL bagian bawah formasi Bentang, TMBK lapisan lempung Kadu Pandak, TMJV formasi Jampang, TMJC anggota Cikarang, dan TMJA anggota Ciseruh. Biasanya, batuan yang terdapat di kawasan pesisir seperti batuan sedimen pantai Citangkar memiliki contoh seperti batuan pasir kuarsa, batuan andesit, teras kaolin, batu gamping, batu bara, dan lempung. Setelah itu, batuan yang terdapat di formasi Bentang biasanya terdiri dari batuan perselingan antara batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batu gamping. Lalu, batuan formasi Jampang, anggota Cikarang dan anggota Ciseruh biasanya terdiri dari batuan napal dan batuan lempung dengan sisipan batu pasir gampingan. Yang kedua, ada sejarah geologi. Ilmu geologi pada awalnya baru dimulai pada tahun 500 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Dengan semakin majunya peradaban, di mana banyak kebutuhan manusia yang membutuhkan bahan tambang seperti besi, tembaga, emas dan perak, batu bara, serta minyak bumi sebagai sumber energi dan mengharuskan untuk diambil dari dalam bumi. Oleh karena itu, kemudian ilmu geologi berkembang menjadi ilmu terapan yang fungsinya sebagai penuntun untuk mengeksplorasi bagian dari dalam bumi tersebut. Berdasarkan skala waktu relatif, bumi dikelompokkan menjadi eon atau masa. Dalam eon sendiri dibagi lagi menjadi era atau kurun.
Selanjutnya dalam era dibagi menjadi periode atau zaman. Lalu dalam periode dibagi lagi menjadi epos atau kala. Sejarah geologi berdasarkan peta yang saya dapat terdapat pada zaman Kuartener. Contohnya adalah QPCB sebagai sedimen pantai Citangkar dan QHA sebagai aluvium dan endapan pantai. Lalu zaman Tersier. Pada Pliosen hanya terdapat TMBU atau bagian atas formasi bentang. Lalu, pada Miosen atas terdapat TMCI, yaitu formasi Cibodas, TMJV, formasi Jampang, TMBK, lapisan lempung atau kadu pandak, dan TMBL bagian bawah formasi bentang. Sedangkan, pada Miosen bawah terdapat TMJC anggota Cikarang, TMJA anggota Ciseruh, dan TMJV formasi Jampang. Yang ketiga adalah struktur geologi. Struktur geologi terjadi akibat adanya gaya endogen. Gaya endogen merupakan gaya dari dalam bumi. Pada peta tersebut, terdapat struktur geologi seperti sesar, yang menunjukkan kemiringan. Bila pada sesar tersebut terdapat garis putus-putus, maka letaknya masih diperkirakan atau direka. U menunjukkan bagian yang naik, sedangkan D merupakan bagian yang turun. Lalu ada kontak. Kontak merupakan garis-garis putus-putus bila letaknya diperkirakan. Lalu ada jurus dan kemiringan lapisan yang disimbolkan dengan huruf T terbalik dan berisi angka di atasnya. Angka di atasnya tersebut merupakan derajat kemiringan lapisan tersebut. Setelah itu ada tanda seperti huruf tambah. Tanda ini merupakan simbol sebagai lapisan mendatar. Lalu di pojok kanan atas terdapat gambar seperti bintang yang menandakan lokasi foraminifera dan gambar seperti cangkang yang menggambarkan lokasi moluska. Dan yang keempat ada stratigrafi. Stratigrafi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang lapisan batuan dalam kaitannya dalam kerangka ruang dan waktu. Pada garis transek stratigrafi yang melintang pada peta tersebut, didapatkan batuan seperti QHA, TMBL, TMBU, dan TMJV. Pada kanannya terdapat garis ketinggian. Pada stratigrafi tersebut didapatkan ketinggian maksimal setinggi 500 meter di atas permukaan air laut. Pada stratigrafi diketahui batuan yang sudah tua berada di lapisan paling bawah, sedangkan batuan yang muda berada di lapisan paling atas. Sekian presentasi dari saya, dan dapat diambil kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan seperti hal-hal berikut ini. Pada peta yang saya amati, terdapat dua jenis batuan, yaitu batuan endapan dan batuan sedimen. Setelah itu, pada batuan tersebut terdapat dua zaman yang berbeda, seperti zaman kuarter dan zaman tersier. Pada zaman tersier juga terbagi lagi menjadi Pliosen, Miosen atas, dan Miosen bawah. Itu pada struktur geologi terdapat sesar, kontak, jurus dan kemiringan lapisan, lapisan mendatar, lokasi foraminifera, dan lokasi moluska. Setelah itu, pada stratigrafi terdapat ketinggian-ketinggian yang saya dapatkan, seperti berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Dan dari stratigrafi tersebut dapat diketahui bahwa batuan yang lama berada di bagian paling bawah, sedangkan batuan yang baru berada di bagian paling atas. Terima kasih telah menonton presentasi yang telah saya berikan.